Setiap negara haruslah menjadi negara yang mampu mandiri, mampu survival. Perguruan tinggi harus mampu mencetak SDM yang tidak hanya mumpuni secara kapasitas, kapabilitas, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dan juga memiliki keberpihakan yang besar pada masyarakat dan bangsa Indonesia. Pak Presiden menyampaikan para pimpinan perguruan tinggi maupun para guru besar terutama ini adalah brains of our country. Jadi berkumpulnya orang-orang pintar yang seharusnya menjadi insan yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Riset dan teknologi berjalan beriringan dengan industri-industri yang memang dibutuhkan oleh bangsa kita. Riset-riset dan inovasi untuk membangun industri dan mengangkat pendapatan negara. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan beberapa hal lainnya. Yang pertama adalah tentang kondisi dunia, begitu ya, kondisi geopolitik, bahwa saat ini terjadi pergeseran geopolitik yang cukup signifikan. Setiap negara haruslah menjadi negara yang mampu mandiri, mampu survival, dan ini tentunya sektor penguasaan sains dan teknologi, perguruan tinggi itu diharapkan menjadi lokomotif. Negara kita, negara Indonesia, di tengah pusaran dunia yang sangat dinamis, di tengah kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah, tentu selayaknya mempersiapkan diri. Dan sekali lagi, perguruan tinggi dengan para guru besarnya diharapkan memberikan peran yang signifikan. Dengan mengetahui kondisi yang disampaikan Pak Presiden tadi, saat ini pahlawan-pahlawan ini adalah orang-orang yang bisa melakukan inovasi-inovasi, melakukan terobosan-terobosan sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara. Harapannya adalah para guru besar, para pimpinan perguruan tinggi ini menjadi pahlawan-pahlawan bangsa kita dalam bentuk menciptakan terobosan-terobosan industri berbasis sains dan teknologi. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan 156 izin prodi spesialis baru, Bapak, 126 prodi spesialis dan 30 prodi subspesialis. Saat ini terdapat sekitar 5.000, sehingga total menjadi 8.650 mahasiswa. Beberapa kajian terkait industri nasional yang sedang dikerjakan antara lain pengembangan industri tenaga surya atau solar cell, logam tanah jarang, pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, industri semikonduktor, industri sepatu, tekstil, kosmetik. Selain itu juga pada ketahanan pangan, yaitu bawang putih, kedelai, dan gandum. Program ini terus diperkuat untuk memastikan anak-anak bangsa dari keluarga yang tidak mampu tetap dapat mengakses pendidikan tinggi. Program LPDP secara konsisten juga terus melahirkan talenta unggul. Pada saat ini LPDP ongoing berjumlah lebih dari 6.700 mahasiswa dan tahun ini akan diberikan 5.750 beasiswa. Program beasiswa yang S2, S3 itu akan diselaraskan dengan target pertumbuhan industri yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam Asta Cita. Menindaklanjuti arahan langsung Bapak Presiden terkait penanganan bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, perguruan tinggi yang ada bersama-sama dengan kementerian telah melakukan kegiatan di 3 provinsi mencakup 31 kabupaten dan kota, 104 kecamatan dengan melibatkan 82 perguruan tinggi. Perguruan tinggi tentu hadir bukan hanya sebagai pengamat tetapi juga sebagai solusi bagi bangsa. Tentunya ini akan menjadi SDM unggul untuk berperan dalam memajukan bangsa. Jadi hari ini memang betul ada agenda dari Bapak Presiden, bukan memanggil ya. Ini bagian dari agenda Bapak Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan untuk berdiskusi. Bapak Presiden melakukan banyak komunikasi dan dengan berbagai pihak, dan hari ini plan jadwalnya adalah beliau akan berdiskusi dan membangun komunikasi kepada para rektor, guru besar, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Ini adalah wujud perhatian Bapak Presiden sekaligus juga amanat yang jelas agar kita semua perguruan tinggi mengambil peran aktif dan berdiri di garis depan pembangunan bangsa. Berkenaan dengan bagaimana kita mempercepat
pemenuhan kebutuhan dokter kita yang berdasarkan data kita masih kekurangan hampir di atas 100 ribuan. Ini kan kita harus cari cara ini bagaimana untuk bisa mempercepat. Terima kasih, selamat pagi. Jadi hari ini memang betul ada agenda dari Bapak Presiden, bukan memanggil ya. Ini bagian dari agenda Bapak Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan untuk berdiskusi, menyampaikan pandangan-pandangan beliau, update-update terhadap kondisi negara kita maupun kondisi geopolitik dan rencana-rencana besar yang harus kita kerjakan ke depan. Oleh karena itulah Bapak Presiden melakukan banyak komunikasi dan dengan berbagai pihak, dan hari ini kebetulan jadwalnya adalah beliau akan berdiskusi dan membangun komunikasi kepada para rektor, guru besar, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi kurang lebih 1.200 undangan yang hari ini akan berdiskusi bersama dengan Bapak Presiden. Kalau saudara-saudara perhatikan, ini bagian dari kemarin dalam 1 minggu betul-betul kita ingin menjadikan pendidikan, karena memang kita pahami pendidikan adalah salah satu pondasi dan faktor kunci. Jadi selain kita mengejar dan bekerja keras mencapai swasembada pangan, swasembada energi, maka salah satu pondasi utamanya adalah sumber daya manusia, pengawakan baik sekarang maupun ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Bapak Presiden di bidang pendidikan. Pembahasan konkret nanti apa aja, Mas, dari Presiden kepada para rektor? Macam-macam ya. Jadi kan sebenarnya diskusinya ini juga sudah dimulai oleh Kementerian Dikti Saintek misalnya, berkenaan dengan bagaimana kita mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter kita yang berdasarkan data kita masih kekurangan hampir di atas 100 ribuan. Ini kan kita harus cari cara ini bagaimana untuk bisa mempercepat. Kemudian juga kualitas lembaga-lembaga pendidikan kita, universitas-universitas kita, baik dosennya, baik sarana prasarananya, termasuk kita sedang menghitung dan berpikir bagaimana bisa mengurangi beban operasional di setiap perguruan tinggi negeri kita. Karena kita menyadari bahwa sesungguhnya amanat konstitusi kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa, dan salah satunya ya melalui pendidikan di tingkat universitas. Sehingga kalau memungkinkan kita sedang coba menghitung bagaimana universitas-universitas ini dapat maju dan berkualitas dan tidak memberatkan dari sisi pembiayaan bagi masyarakat atau bagi mahasiswa. Begitu, terima kasih. Tapi mohon maaf mungkin kali ini memang agendanya tertutup karena banyak hal yang memang mau dibicarakan secara teknis oleh Bapak Presiden dengan para rektor dan para guru besar.